Apa sih bedanya forex, saham, dan kripto? Bukannya sama-sama chart yang naik turun? Kalau kamu masih mikir kayak gini, wajar. Banyak trader yang masuk ke market dengan asumsi sederhana. Kalau bisa trading di satu market, harusnya bisa trading di market lain. Forex, saham, kripto kelihatannya sama-sama chart, sama-sama naik turun. Tapi justru disinilah banyak orang salah paham sejak awal. Karena kenyataannya, perbedaan forex, saham, dan kripto itu bukan cuma soal instrumennya, tapi soal cara berpikir, cara membaca market, dan cara mengelola resiko. Strategi yang terasa masuk akal di satu market bisa jadi bencana di market lain. Kita mulai dari forex karena market ini yang paling sering disalahpahami. Banyak trader melihat forex cuma sebagai kumpulan pair, Euro USD, GBP USD, USD JPY. Padahal forex itu bukan sekedar pair, tapi relasi antar mata uang dan kondisi ekonomi di belakangnya. Forex bergerak karena perbedaan kekuatan ekonomi, suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter punya peran besar. Itulah kenapa forex sangat sensitif terhadap data makro. Satu data inflasi atau komentar kebijakan bisa langsung mengubah arah harga dalam hitungan menit. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana perubahan suku bunga global membuat pergerakan forex jadi lebih cepat dan tajam. Saat suku bunga tinggi dan likuiditas ketat, market jadi lebih reaktif dan tidak memberi banyak ruang kesalahan. Hubungan antar suku bunga, berita ekonomi, dan pergerakan forex sangat kuat. Ketika ekspektasi suku bunga berubah, nilai mata uang ikut menyesuaikan. Inilah kenapa forex bukanlah market yang dapat diperlakukan asal-asalan. Bukan berarti harus jadi analis ekonomi, tapi minimal tahu kapan market sedang sensitif dan kapan kita harus berhati-hati. Dari sisi psikologi, forex juga unik. Pergerakannya relatif stabil dibanding kripto. Forex biasanya cocok untuk orang yang suka struktur dan keteraturan. Market ini berjalan hampir 24 jam. Likuiditasnya besar dan pergerakannya sering mengikuti pola yang konsisten, terutama di jam-jam tertentu. Trader yang nyaman dengan rutinitas, jadwal trading yang jelas, dan aturan yang disiplin biasanya lebih cocok di forex. Forex juga lebih pas buat orang yang sabar dan tidak butuh sensasi cepat. Pergerakan harga seringkali bertahap, bukan lonjakan ekstrim seperti di kripto. Jadi, trader yang biasanya mencari adrenalin atau euforia cepat merasa market forex kurang seru dan akhirnya memaksakan diri dengan leverage besar, dan justru disinilah masalah muncul. Forex juga cocok untuk orang yang mau belajar membaca konteks, bukan cuma sinyal. Karena pergerakan harga sering dipengaruhi oleh ekspektasi suku bunga, data ekonomi, dan sentimen global. Trader yang mau belajar memahami kenapa harga bergerak, bukan cuma kemana harga bergerak, biasanya lebih berkembang di market ini. Sekarang kita geser ke saham. Saham punya karakter yang berbeda. Di saham, fundamental perusahaan punya peran besar. Laporan keuangan, pertumbuhan laba, utang, dan kondisi industri jadi faktor utama. Saham tidak selalu bergerak cepat. Banyak saham bergerak lambat, sideways lama, dan baru bergerak besar saat ada perubahan fundamental atau sentimen besar. Disinilah banyak trader yang terbiasa di forex atau kripto merasa bosan lalu overtrading. Mindset di saham lebih menuntut kesabaran dan selektivitas. Tidak semua saham layak ditradingkan setiap hari. Banyak waktu justru dihabiskan untuk menunggu. Pertanyaannya, kamu tipe yang suka menunggu atau selalu butuh action? Saham juga lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi jangka menengah ke panjang. Contoh nyatanya bisa kita lihat di pasar Indonesia beberapa tahun terakhir. Di saat kondisi ekonomi mulai mengetat, suku bunga naik, dan likuiditas tidak selonggar sebelumnya, pergerakan saham jadi lebih selektif. Misalnya, ada perusahaan A, perusahaan besar dengan bisnis yang stabil dan arus kas kuat. Saat ekonomi melambat, laba perusahaan A memang tidak tumbuh secepat sebelumnya, tapi juga tidak anjlok. Harga sahamnya cenderung bergerak pelan, sideways lama, kadang turun sedikit, lalu naik perlahan. Tidak menarik buat trader yang cari pergerakan cepat, tapi relatif aman untuk investor yang sabar. Di sisi lain, ada perusahaan B
yang di periode sebelumnya sempat naik cepat karena sentimen positif dan ekspektasi pertumbuhan tinggi. Begitu kondisi ekonomi mengetat dan biaya modal naik, pertumbuhan laba melambat. Harga sahamnya mulai stagnan, bahkan terkoreksi bertahap. Trader yang masuk dengan mindset cepat naik mulai panik karena pergerakan tidak sesuai ekspektasi. Lalu ada perusahaan C yang struktur keuangannya lebih lemah dan cukup bergantung pada utang. Saat suku bunga naik, beban bunga meningkat dan laba tertekan. Harga sahamnya cenderung turun lebih dalam dan sulit pulih cepat. Di sini terlihat jelas bagaimana kondisi ekonomi jangka menengah berdampak langsung ke performa saham. Trader yang terbiasa di forex atau kripto sering salah langkah di posisi ini. Mereka masuk ke saham-saham seperti perusahaan B dan C dengan harapan ada lonjakan cepat. Karena tidak sabar menunggu, mereka keluar masuk terlalu sering. Akhirnya bukan cuma kehilangan momentum, tapi juga terkuras biaya dan emosi. Sekarang kita masuk ke kripto, market yang paling beda dari semuanya. Kripto sangat volatil, bergerak cepat, dan sangat dipengaruhi sentimen. Tidak semua orang cocok di kripto, dan itu bukan kekurangan. Kripto menuntut mental yang kuat, disiplin resiko yang ketat, dan kemampuan menerima volatilitas ekstrim. Banyak trader yang jago di forex dan saham justru kelelahan mental di kripto. Di kripto, berita, narasi, dan sentimen komunitas bisa menggerakkan harga besar-besaran. Tapi di saat yang sama, pergerakan itu bisa berbalik dengan cepat. Tanpa manajemen resiko yang jelas, kripto bisa sangat melelahkan. Coba tanya ke diri sendiri, kamu tipe yang bisa menikmati volatilitas tinggi atau justru yang jadi stres karenanya? Kesalahan utama trader kripto adalah menganggap volatilitas tinggi sebagai peluang dan tidak menghitung resikonya. Masuk terlalu besar, terlalu sering, atau terlalu emosional. Akhirnya, bukan cuma saldo yang terkuras, tapi juga mental. Dari sini kelihatan jelas, cara belajar saham, forex, dan kripto itu justru berbeda. Masalahnya, nggak banyak trader yang benar-benar peduli soal itu. Mereka lebih fokus ke satu hal, di mana yang paling cepat menghasilkan. Begitu lihat kripto lagi ramai, langsung banyak yang pindah ke sana. Bukan karena paham cara kerjanya, tapi karena lihat orang lain profit cepat. Cara berpikirnya sederhana, kalau di sini bisa, gue juga bisa. Tanpa sadar, mereka bawa mindset dan cara main dari market sebelumnya, lalu berharap hasilnya sama. Hal yang sama juga sering terjadi sebaliknya. Ada yang sebelumnya trading forex, lalu lihat saham tertentu lagi naik kencang, langsung ikut masuk. Bukan karena paham fundamental atau kondisi ekonominya, tapi karena takut ketinggalan momentum. Keputusan diambil bukan berdasarkan proses belajar, tapi karena ikut arus. Disinilah banyak trader terjebak. Mereka mengira kegagalannya karena market yang salah, padahal yang tidak disesuaikan adalah cara berpikir dan cara belajar. Akhirnya pindah market terus, tapi kesalahannya tetap sama. Fenomena ikut-ikutan membuat trader kehilangan satu hal penting, kecocokan. Tidak semua orang cocok di market yang sama. Ada yang tenang sabar, ada yang impulsif, ada yang butuh struktur, dan ada yang tahan volatilitas tinggi. Tapi karena lihat hasil orang lain, mereka memaksakan masuk ke market yang tidak sesuai dengan karakter mereka. Sekarang pertanyaan pentingnya, apakah market yang kamu ikuti sudah sesuai dengan cara berpikir dan gaya hidup kamu, atau cuma ikut-ikutan tren? Intinya, tidak ada market yang paling benar dan paling cuan. Yang ada adalah market yang paling cocok dengan kamu. Kalau kamu mau bertahan di market jangka panjang, langkah pertama bukanlah cari strategi baru, tetapi menyesuaikan cara berpikir kamu dengan market yang kamu pilih. Sekarang kami mau lempar pertanyaan ke kamu. Menurut kamu, kesalahan terbesarnya ada di mana? Mindset, strategi, atau manajemen resiko? Tulis di kolom komentar ya, dari situ kita bisa bahas di video selanjutnya.